Cek. Welcome. Asik. Muncul lagi podcast nih. Aku pikir kena efisiensi juga podcastnya. Gak jadi bangkrut podcastnya. Wah, setelah kita mendapat suntikan dana dari ini ya, Siapa? dari luar. Orang ngurusin dalamnya sendiri aja susah kok. Pakai nyuntik dana keluar. Gimana? Cepet Disuntik dong. dana dari luar. Kenapa kamu mau diem ya? Gue abis makan lapis sultan. Oh. Pengen buru-buru ke bawah lagi. Pengen buru-buru apa? Ke bawah lagi. Kok kamu gak ngomong-ngomong sama kita kalau ada? Tapi gak apa-apa, mungkin kita butuh yang manis-manis ya. Di sela mungkin lihat kanan kiri. Pahit semua nih kayaknya gitu. Kebanyakan yang dilihat udah bener. Pengangguran makin banyak loh. TV gede itu aja Kena efisiensi. kayak kena efisiensi. Bukan efisiensi sih ya, bangkrut. Iya ya. Yang siaran sambil nangis terakhirnya gitu. Sedih ya. Benar. Iya. Update kehidupan dong. Kayaknya aku jalanku pengen Kita udah lama nggak podcast, udah lama nggak switch. ketemu pendengar kita. Gokil. Dia pengen tahu banget. Apa? Siapa tuh? Pertama siapa yang pengen tahu? Yang kedua siapa yang pakai banget? Siapa yang pengen tahu banget? Coba. Dua. Ada lah. Aduh. Yang ngumpulin duit lagi gitu kan? Setelah kemarin kan dibuang 11 hari ya. 11 hari Di luar negeri aku jadi ya. Thailand. Wah, nggak seru nih. Nyombongnya. Deket soalnya jalan-jalannya. Besok Ya, mau ke nggak apa-apa. Zurich aku. Zurich. Asuransi. Aduh. Toko jam. Kok Zurich jam? Swiss. Swiss. Oh iya di Swiss, Swiss bener-bener di Swiss. Swiss made. Berarti Zurich di Swiss bener, Deng. beli jam yang di Swiss. Swiss made. Tapi ntar nggak boleh masuk. Kenapa? Suruh bayar becuk nggak ntar. Oh iya. Langsung dipakai berarti. Harusnya ya. Kalau Biar Swiss nggak aku lebih, ketahuan. kalau aku sih Swiss lebih ke ini ya, ke roti ya. Roti Swiss. Swiss Wah, Bakery. Indonesia ada. depan ada di di tempat Indonesia, tinggal gua ada. tinggal nyebrang. Ada Swiss Bakery. Gak usah. Donatnya murah. Yang enak itu udah pernah nyoba ini belum? Kue kleponya Delicia. Kamu tau Delicia? Tahu. Di mana coba? Nggak tahu tokonya mah orang suka biasanya dapat yang kotakan Oh gitu. iya Delicia. Oh makan, Delicia. pernah makan Delicia? Pernah. Bohong. Bohong, kamu nggak yakin? Roti sisir yang orang meninggal loh. Ada tuh. Biasanya gitu. Roti apa yang mereka gak tau gue. Itu harus sama minum loh. Kalau nggak bisa ikutan meninggal. Karena roti yang ini ya, roti yang biasanya di layatan ya, bukan yang Delicia ya, kita lurusin ya. Delicia mah enak. Apalagi kue kleponnya tuh Mahal. enak banget Ya tuh. Allah, aku Holland Bakery urung tahu. Aku Bener-bener. pernah cerita sama Adel kan, salah satu tempat sing Ada mengintimidasi. tuh penyiar kita Kita ya. ya. Iya, sing untuk masuk aja sampai sekarang aku masih kayak merasa canggung, masih takut salah itu ke Holland Bakery. Karena Kenapa? Karena kan Takut di disuruh masak. ngeserep Sukoharjo itu kan nggak ada toko-toko roti kayak Daerahmu gitu. ya, Daerahku nggak nggak ada, ada. oke. Itu ada cuma di kota-kota besar. Sedangkan di kota-kota besar buildingnya, bangunannya itu kan magro-magro, Iya, terus mewah. ada kincir anginnya yang besar Iya, muter-muter. Bener-bener. Imageku tuh mahal banget. Sampai minder Masuknya. insecure gitu ya. Jadi kayak, wah ini tempatnya orang-orang menir nih, orang-orang luar negeri. Orang menir. Menir. Negeri soalnya kan. Aduh. Kupikir emang asli orang Belanda yang bikin. Jadi bertahun-tahun pegang prime time tuh mental gembelmu itu belum. Mas. Itu yang sampai sekarang ternyata ya memang mahal ya. Iya, tapi kan tetap berbanding dengan kualitas kan. Rasanya Kan ya. ada idiom juga bahwa duit itu nggak bodoh. Pasti yang harganya mahal pasti biasanya kan lebih bagus. Lebih enak. Kamu terakhir kali nyoba yang mahal dan enak? Apa ya? Siapa? Baru tadi lapis sultan. Enggak kan pertanyaanku bukan apa. Apa? Siapa? Yang apa gue? Dia. Panik. Kenapa? Nggak tahu. Emang dikira gue pernah nyoba-nyoba. Masa orang ditanya siapa? Masa seolah-olah gue nyobain orang terus gue bayar? Emang enggak? Padahal kan iya. Update kehidupan tuh gantian. Kalau aku lagi kepikiran pengen nyoba jadi ini influencer, paling nggak konten kreator lah, lagi kepikiran Oh ya, nyoba bisa. bisa atau enggak ya ngono. Mau ketawa ya? Iya. Enggak. Bohong. Mau ngeludah. Cuh gitu pengennya. Karena kan sekarang kemarin sempat ikut satu acara cerita kalau dana
iklan di Indonesia itu angkanya fantastis gede banget. Iya. Puluhan bahkan mungkin bisa ratusan triliun. Oh gitu. Tapi iklan apa? Iklan TV? digital. Oh, terus Iklan pokoknya dari dananya siapa? swasta yang masuk ke pokoknya yang terdata di digital itu ada puluhan atau mungkin ratusan triliun di Ininya Indonesia. apa kayak apa namanya keluar masuknya gitu. Alokasi budget. Alokasi budget Oh. iklan. Nah, tapi 80 kalau nggak 80 sampai 90%-nya itu masuk ke homeless media. Homeless media itu adalah influencer, KOL, YouTuber, TikToker dan sebagainya. Dan Yeah. media mainstream itu cuma dapat cipratannya dikit aja. Jadi uang sebanyak itu mengalirnya itu bukan ke media-media mainstream tapi ke langsung ke personal YouTuber, Instagramable gitu-gitu. Karena Jadi kayak memang trennya kan gitu sekarang. kayaknya gitu. Beberapa Iklannya kali- ke homeless media. Iya, dan itu juga nggak perlu PT, nggak perlu apa, Cuma modal eksekusi sendiri juga. Terkenal, terus modal follower banyak. Cuman udah tetap deh. nggak bisa tuh kalau misalnya kamu mau berorientasi ke sana, Heeh. baju seadanya, celana warnanya meledak, ini udah nggak bisa nih. Tapi Warnanya kayak udah- fun fact yang bikin aku semangat adalah kan nggak pernah bikin konten ya. Iya. Terus konten cuma nunggu approve dari kantor Oh, iya, yang iya, konten iya, akun kantor. Oh, di approve. Tak approve. Oh, saya baru tahu kalau itu harus di approve. Baru pernah tahu ya. Memang nggak pernah. Kan kita approve dulu nih, nah, terus muncul. Kemarin tuh dihubungi sama satu agensi dari Jakarta. Oke. Brand besar, salah Oke. satu bank ternama di Indonesia. Asik. Mereka lagi mau bikin konser di Jogja. Bikin konser di Jogja, terus mereka mau ada aktivasi. Oh iya. Jadi mereka bikin oke. booth di luar konsernya, aktivasi. Nah terus ditanya red card. Wes. Waduh, belum bikin lagi. Bener kayak kan aku nggak aktif ya, follower cuma dikit, cuma memang nggak tahu beberapa hari ini trafficnya lagi bagus, yang nge-view 30.000 lebih Iya. kan karena aktif bikin postingan gitu-gitu. Terus kayak berapa ya? Iya, iya. Tak kasih harga yang memang nggak terlalu mahal, yang penting aku datang ke konsernya gratis, dapat Iya. duit, terus bisa dapat akses nulis lumayan. Dicek lagi tuh. Kenapa? Banknya konser kan? Iya. Karena aku lagi yang MC. Gak apa-apa, yang penting dapat duit Iya, dari iya, situ. bener, Terus bener. oh mungkin ya mungkin petunjuk dari Tuhan kali ya. Mungkin Iya. cobalah untuk lebih aktif lagi media sosialnya gitu kan. Setuju loh, aku tuh udah pernah ngajakin ini waktu itu yang aku ajakin Adel. Jadi Heeh. Del yuk main aja yuk, main konten sendiri. Karena dari kemarin-kemarin aku lihat penyiar yang bisa ngedit itu menurutku dan mau ya, itu adalah Adel. Jadi yuk Iya. kita makan misalnya, coba. Terus siapa tahu nanti dapat exposure sendiri, itu jadinya bisa. Karena nggak pernah tahu kan orang lihatnya dari mana. Aku tanya kan, tahu dari mana Mbak? Oh ini dari temenku ngerekomendasiin Mas Ari kayak. Oh iya. Ya Allah, follower cuma 2.000. Iya, iya, tapi Loh, dilirik tapi untuk sekarang tuh kan diajak lagi kerjasama. banyak itunya, memang lagi trennya tuh bukan Follower KOL, ya? Tapi Micro influencer. KOC. Apa tuh? apa itu? Bukan key Key opinion opinion. leader tapi key opinion consumer. Jadi kalau misalnya KOL gitu yang followersnya banyak kan orang jatuhnya kayak iklan. Iya. Tapi kalau misalnya kayak ngerti. cuma followers 1.000, 2.000 terus dia bikin review, wah beneran Honest review nih. berarti gitu ya. Jatuhnya Oh, iya, kayak iya, beneran. iya, iya. Padahal enggak juga. Jadi misalnya kayak budget yang bisa cuma buat satu Orang. influencer bisa bayar 10 orang. 1.000. Iya, Orang kan bener-bener. jadi banyak-banyak. Iya. Wah, beneran nih Iya, kalau iya, ini iya, bagus. Soalnya cuma 500 doang, dia 500 follower bikin sampai sebikin kayak gitu. Berarti kan Gitunya. emang bagus Iya, 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 gitu. Bisa kita. Oke, berarti semangat Nanti konten. aku delete nih followers yang kemarin aku Iya soalnya kayak nanggung. Ini banyak juga nggak banyak. Iya, bener. Dikit Dikit juga nggak juga. dikit. Iya, enggak. Gimana nih? Ini dikit juga kayaknya iya, banyak juga kayaknya bohong. Gue udah dialus-alusin malah dibongkar sendiri. Sama Jadi- ternyata Hah? sekarang klien itu nggak ngelihat jumlah follower tapi ngelihat apa namanya Traffic. insight trafficnya. Bahkan kayak follower dikit tapi ternyata yang nge-view akun kita sampai puluhan ribu, ratusan ribu itu dilihat sama mereka meskipun followernya dikit. Iya bisa. Aku lagi nyoba mau intens TikTok sih kayak Nah, itu dari kemarin kan semuanya Instagram terus kan sekarang juga nggak apa-apa lagi mau cari aja, jadi biar ada postingan yang beda antara TikTok dan Instagram. Kamu sendiri gimana Apa? Update kehidupan. setelah kehidupan. kemarin bukannya apa ya, kayak kehilangan bapak Iya, bapak di tempat kemarin. kerja. Kemarin jangan itulah mau nangis. Ah, ya nangis gak apa-apa. Kan Rating. Gak ada jangan. Rating. Nanti Enggak, nangis enggak, kita Kagak begitu crop. sistemnya di Enggak, sini enggak, sebodoh amat orang. aku sih memang cuman pengen sekedar update aja kehidupan yang pengen aku tahu karena kamu yang paling dekat di antara kita ya, dimana kemarin Jogja sampai
Semuanya jadi muncul, jadi highlight di semua portal berita, apalagi pada saat kepulangannya mau menuju ke krematorium kan dilewatin tuh ke Malioboro, dilewatin pas di Raminten, berapa banyak Apa orang yang namanya? turun, datang nyambut, nangis, doa pasti ya. Kalau kamu sendiri gimana? Iya tuh kemarin tuh sedikit Teng teng Lah, teng teng. tapi jangan gitulah. Ini aja Terus? cerita-cerita santai aja ya. Iya, Jadi santai. memang Pertama kali kejadiannya ketemu kan beliau, pas malam Rabu malam ya. Aha. Rabu malam tuh kan gue jadwal gue badminton itu pas banget pulang. Gue pulang badminton tiba-tiba gue sempat lihat ini sih ada story dari salah satu manajemen gitu bilang Suwargi langgeng gitu kata gue Oke. ada yang meninggal. Cuma kan gue nggak tahu. Mm-mm. Gue juga nggak mau nanya, takutnya tuh kayak cuma kerabat dia aja gitu. Ya udahlah, terus ya udah gue mandi balik terus gue cek ternyata itu dikabarin kalau jam 10:30 malam Rabu malam itu Pak Hamzah meninggal setelah sakit kayak dirawat komplikasi gitu lah. Jadi yang kita obrolin ini adalah Bapak Hamzah Sulaiman. Hamzah Sulaiman, Itu adalah owner dari Raminten Kabaret. Hamzah Batik, Raminten Batik. House of Raminten, kafe yang di Raminten Kaliurang. Malioboro. Iya. Pokoknya Banyak jadi Raminten tuh dia. Dan ownernya Aila Saras ya. Iya, owner Ya, waktu gue itu ya kan betul. memiliki ibu Iya, karena kamu ada di iya, bawah. iya. Ada di bawah. Manajemen soalnya. Manajemennya Itu. dia. Iya, itu habis itu nggak tahu pas ya kaget ya. Maksudnya itu bukan hal yang kagetnya nggak yang banget. Maksudnya ya maksudnya Pak Hamzah juga sudah sepuh. Jadi Ya. itu bukan hal yang unexpected tapi tetap bikin kaget karena kok sekarang ya gitu. Karena masih itu kan ya Rabu. Weekend tuh dia masih nonton kami. Sorry. Weekend tuh berarti Sabtu Minggu dong. Iya, Jumat Sabtu dia selalu nonton. show-nya Oh, memang Jumat Sabtu minggunya masih Jumat nonton. Sabtu dia selalu datang. Selalu nonton. Selalu nonton. oke. Bahkan waktu sempat dirawat di Singapura yang berbulan-bulan itu, dia tetap nonton. Dia minta dikirimin rekamannya full, dikirim dia Wow. tonton. Aku pikir full, dikirim, dia bolak-balik. tonton. Enggak. Oh iya, Dilaju. Atuh, Ya kan Mas, aku nanya. laju. Loh, karena memang beliau kan kalau dari segi bisnis kan sudah Iya. sukses kan. Jadi Tangga. bukan jadi satu hal yang susah. Kamu Ke jangan Singapura iya, pakai jet POV-mu pribadi. Iya, jangan maaf, pakai maaf. POV-mu, Iya, iya. nggak nyampe. Ke Singapura nggak pakai Scoot, Iya, pakai jet pribadi. pakai Scoot itu aku ya. 400.000. Pesawat kuning itu. Terus bahkan Jumat Sabtu masih nonton kabar Masih berarti nonton. kan? Terus kan Kemudian Paskah kan. Paskah. Paskah kan pada ngucapin selamat Paskah, Pak Hamzah, Kanjeng, Kak Ratri anaknya gitu. Terus dia masih bahas, "Iya terima kasih" gitu hari Oke. Minggu. Jadi kan ya udah kita mah nggak ada yang gimana-gimana. Dan kan gue juga bukan yang nanya-nanya update gimana-gimana ya. Jadi kita nggak tahu tuh kalau gue nggak tahu beliau sempat dirawat di ICU dari hari apa gitu. Kalau nggak salah sih kayaknya setelah seminggu dirawat sih di Sarjito itu kan. Oke. Akhirnya ya udah habis itu berpulang terus kita dikasih tahu jadwalnya kan disemayamin di ada tempat namanya PUKJ Iya. pemakaman apa sih? Iya, iya, Pusat oke. Umum Kematian Yogyakarta ya. Itu Nggak di tahu nih situ. aku. Hah? Iya Mas Bim. PUKY itu Iya singkatannya iya. PU. Pusat Itulah tempat itu. pokoknya. Tempat apa Nanti kayak ada subtitle disemayaman bawah ya? di situ. Sono Pakis itu kan ya bener kan? Enggak, yang PUKJ Sono Pakis, Ya, Sono Wirobrajan Pakis itu ya. Sono Iya, Pakis. Wirobrajan bablas dikit terus belok Iya, ke kiri kan? iya, Sono situ. Pakis terus. Di situ kan kita 3 hari di situ disemayamin Kamis, Jumat, Sabtu, terus Sabtu dibawa ke krematorium yang ada di Prambanan. Prambanan. Aha. Nah itu tuh pas di situ kan kita datang tuh Kamis. Tadinya kan gue mau Kamis pagi mau datang langsung. Ternyata dikabarin rombongan nanti sore ya datang gitu. Kita datang sore, datang tuh gue datang. Kan gue tuh udah kayak udahlah udah ikhlas aja karena juga beliau udah sakit. Kita juga nggak tahu ya gimana dia nahan sakit atau gimana Iya. selama ini gitu. Yang udah mau sakitnya udah dilepas gitu. Tapi pas datang ke sana terus kan ngelihat ada ininya ya apa di dalam peti itu kan Yep. kita lihat ditengokin gitu terus nggak tahu tiba-tiba kayak langsung Memorinya, flashback semua ya. gitu kayak kan kalau mikirnya memang kalau buat gua sendiri nggak ada ininya maksud kalau dari Ai Santoso mah nggak gimana ya sosok Pak Hamzah cuma kalau sebagai untuk yang bikin adanya sosok Ayla Saras itu kan dari dia kan sebenarnya maksudnya sorry karena gimana
dari dia menjadikan sosok Ayla Saras? Karena kalau misalnya kan ntar kayak istilahnya karir yang dibikin Ayla Saras sampai sekarang itu kan ada sebagian besar kan memang berawalnya dari Kabaret Show buatan dia, buatan beliau. Beliau bikin Kabaret Show dari 2009, kemudian 2011 gue masuk sampai sekarang. Itu kalau misalnya nggak ada wadahnya. Kok betah sih sampai sekarang? Ya karena butuh duit. Oh ya baik. Dan gak ada lagi wadahnya di mana mau perform jatuh. Kalau nggak, gue mikir kayak ini kalau misalnya nggak ada itu, yaudah kayaknya si Ayla Saras tuh nggak jadi Ayla Saras, coba jadi Ayla Saraswati yang perform terakhir di kampus, abis itu udah, abis itu Ai Santosnya cuma bebencongan biasa aja dan nggak akan menghasilkan duit, nggak akan apa namanya membantu perekonomian gua sampai sekarang. Nah itu tuh yang bikin oh iya ya ternyata banyak kalau dirunut ya bener-bener nggak ada tuh apa namanya gue kenal siapa sampai sekarang tuh kayaknya nggak ada deh kalau nggak sampai situ. Gue juga nggak kepikiran dengan tenaga gue sendiri tentunya dibantu sama Allah, perantara dari Pak Hamzah, tanpa perantara dari Pak Hamzah itu dengan wadahnya itu bisa gitu gue bikin Ayla Saras jadi sampai sebegini, sampai itu number one di Jogja gitu kan. Number one in Jogja. Tapi sekarang lagi nggak laku. Lagi kurang laris diundang, tolong ya undang saya. Ternyata harga boleh dinego sekarang, nggak apa-apa. Sekarang bener. boleh nego. Kalau kemarin masih susah, sekarang boleh. Tolong lah, dibantu lah ini banci korban efisiensi juga nih. Tolong. Berarti ketemu Pak Hamzah pertama kali tahun berapa? Ingat nggak? Ketemu Pak Hamzah pertama kali kayaknya 2010-an deh. Belasan. Jadi bukan yang 2011 tapi kayak 2010-an gitu. Cuman saat itu nggak tahu ya, mungkin karena gue juga penampilan gue kan bagus. Wih. Menurutmu? Gue kan skillful. Iya, banget skillful. Udah kan gue Skillful banget, bagus. Tapi iya. emang gak laku ya. Iya, sekarang lagi tolong. Jadi tuh ada sempat kan anaknya Pak Hamzah yang CEO Raminten Kabaret, Kak Ratri kan gue juga lumayan deket kan, suka sering main. Kalau dulu sering main ke rumahnya dia gitu. Dia tuh sempat ada masanya, gue sempat share di Instastory, sempat ada masanya kalau pas gue izin show, Pak Hamzah tuh katanya hubungin Kak Ratri, loh kok Ayla nggak show? Waduh. Oh nggak bisa, itu dia memang ada jadwal gitu, terus tolong dia disuruh show ya gitu, dia harus show gitu. Awalnya dari Kak Ratri, ngomongnya ke Kak Ratri ngomong ke gua kan, terus yuk maaf sampai akhirnya dia japri langsung. Beliau, lu bayangin ya, Raminten ngejapri gua langsung. Ya. Iya, Ayla saya harap Anda mengisi di Jumat Sabtu. Gua kayak aduh nggak enak banget, Pak. Maaf Pak, saya pas nggak bisa waktu itu kalau nggak salah. Ya makanya ada jadwal di luar lah gitu. Abis itu setelah itu gue jadi nggak enak untuk izin. Masa kalau mau izin tuh takutnya dia pengen gue ada di situ. Ya karena kan gue bagus. Cuman memang masih belum laku. Kalau yang kita tahu kan ya pengusaha sukses, iya, gitu bisnisnya kan, ya, di mana-mana. yang sudah dibangun begitu konsen. Kalau kita ngomong tentang ikonik adalah ikon yang memang dibangun dan juga ini jadi gitu kan, pelestari budaya juga iya. Tapi dari beberapa yang diomongin aja, selepas dari itu, yang di luar kita tahu tadi bahwa ternyata mengadakan Raminten Kabaret dan setiap weekend meluangkan waktu untuk tetap nonton itu kan yang kita nggak tahu. Nanti mungkin Ayla atau Ai bisa cerita sendiri. Terus kadang-kadang aku juga penasaran bahwa di di Hamzah Batik itu kan masih ada yang sepuh-sepuh banget kan ya. Kalau dari sisi kerja dan kinerja mungkin memang sudah nggak maksimal yang muda-muda gitu. Kayak kenapa tetap ada? Apakah itu juga kebaikan hati beliau atau strategi bisnis beliau atau apa yang kamu tahu? Yang gue tahu sih ini selain dari figur dia pengusaha sukses. Nah ini tuh jadi hal-hal yang kalau misalnya ditanya ini, kalau misalnya orang-orang di sekitar lingkup kerjanya Raminten atau Hamzah Group ditanyain, pasti kayaknya keluarnya tuh hal-hal baik gitu loh. Bukan yang kita buat-buat tapi yang emang dirasain itu. Kayak misalnya yang paling dekat sama gue kan Raminten Kabaret. Itu beliau nggak ada dari beliau, dari manajemen itu ngambil untung tuh nggak ada. Semua tiket dari penonton dibagi rata ke seluruh diva dan dancer dan teknisi. Berarti
dibikin tuh show dari Raminten Iya. Kabaret, memang itu tiketing ya untuk Iya, yang nonton di iya. sana. Dari semua akumulasi tiket itu, Iya. berarti memang semuanya dibagi untuk semua yang bekerja pada saat show itu. Iya. Nggak Rata. diambil sama sekali. Nggak ada Nah, sama ini kan sekali. kita nggak tahu nih ya. Iya. Itu masih berlaku Baru sampai tahu loh sekarang? aku. Itu berlaku sampai sekarang. Aha. Bahkan waktu masih Pak Hamzah masih ada, nah inilah yang akhirnya jadi apa namanya? Kita ibaratnya inilah kita benar-benar berjuang. Kemarin kita sempat ngomong kan keluarga apa namanya? Kelompok kami ini Raminten Kabaret ini kita benar-benar perjuangan kita yang paling apa aslinya adalah sekarang. Karena kemarin itu semua kan kita taunya semua tiket terus pendapatan dibagi ke kita kan. Kalau kita ada butuh apa, butuh lampu yang harganya 20 juta, 60 juta, butuh apa, Iya. disediain langsung sama Pak Hamzah. Iya. Wow. Kita nggak harus bayar. Mhm. Setauku itu kan. Iya. Nah sekarang tuh kita bener-bener mandiri ya, bener-bener kayak kita bikin perusahaan sendiri rame-rame. Jadi kita butuh apa ya uangnya harus dari kita. Udah nggak bisa lagi kita bergantung sama Pak Hamzah karena ternyata selama ini semua dari Pak Hamzah gitu. Udah gitu untuk yang kayaknya yang untuk sepuh-sepuh masih bekerja itu gue kurang tahu, tapi kayaknya memang itu udah kebaikan hati beliau sih. Karena kemarin gue juga sempat dengar kan ada tuh di komenan di salah satu Instagram besar, ada salah satu komen yang kayak kenapa sih kayaknya dia bukan seniman segitunya seniman, gak harus sampai segini banget di beritain deh namanya berpulangnya. Lebih bagus ada bos ini yang suka sedekah, tiba-tiba banyak yang komen. Terus gue sempet denger juga ada kayak nggak tahu sampai sekarang masih atau enggak, tapi kalau nggak salah tukang becak yang entah di depan House of Raminten Kota Baru atau yang di Hamzah Batik atau di mana itu saat enggak ada pemasukan sama sekali sama beliau tuh dikasih gaji Mhm. per bulan. Oke. Ada beberapa Tukang beca itu. Udah nggak mereka nggak ngapa-ngapain, tapi maksudnya nggak berbuat yang kayak kerja untuk Cuma Raminten dikasih gaji aja. pelanggan, nggak, udah dikasih gaji aja gitu. Wow. Karena tahu nggak ada pemasukan dikasih. Itu salah satunya. Kayaknya itu udah salah satu paling sedikit yang dari Banyak. yang banyak banget Lah kan- kebaikan yang dia kasih. Bener. Sekarang kan kamu lagi nggak ada pemasukan, nggak mau beca aja. Siapa tahu. Ya siapa tahu. Tapi- ya kan meskipun talentnya bagus kan. Iya. Gimana dong? Kalau nggak laku ya sama aja ya. Apa iya ya? Beca deh. Apa beca ya? Iya. Bener Tapi- lagi rame. Baru tahu ternyata keuntungan Raminten Kabaret itu dibagiin semua ke playernya. Nah itu sekali show dapat berapa? Terlalu semua dibongkar. Abis ini lo terus apa tabungan kamu sekarang tinggal berapa nih karena udah nggak laku. Iya. Share dong. Aduh. Ya tapi ya maksudnya sebegitunya ya. Kalau profit dan juga benefit mungkin masih bisa dari yang datang ke sana makan, Iya. ya kan. Terus minum juga food and Batiknya beverage-nya kan- juga. Bahkan Itu batiknya tuh nggak kayak kalau saya pribadi ya kayak tutup mata aja tuh, selain batik adalah icon oleh-oleh yang nyaman tempat belanjanya ya kan, Iya. nyaman pelayanannya, item-itemnya ada ya, tutup mata Hamzah Batik. iya. Bahkan ada yang komen kan ke Jogja nggak lengkap kalau nggak ke Raminten. Iya. Emang ada gitu. Ada yang komen kayak gitu. Mohon maaf, ini kita lagi ngobrol bukan jilat ya. Iya, iya, Jadi, tolong kalau misalnya Dia memang berasa iya, terus lu mau apa? Mau jadi yang ini apa penggantinya Miss Raminten kan ada tuh Miss Raminten kan emang si mau diganti. Jacqueline V. Kenapa pengganti Ya itu emang mau enggak, diganti? enggak, Emang kenapa? Tolong jangan di Ya, framing. aku nanya. Ya, Aku kali dia nanya. kayak dia mau Udah menjilat. dapat bocoran, Po? Enggak ya. Aku nanya. Tapi kan viral terus tuh kontennya mau diganti. Iya, enggak lah, nggak mungkin diganti lah. Oh nggak mungkin diganti. Nggak mungkin, udah cocok banget. Iya. Jacqueline V jadi Miss Raminten tuh udah cocok banget tuh udah. Udah kayaknya Bukan yang bingung siapa. ini ya. Yang Gua terbaik katanya. Gua sendiri kayaknya nggak bisa lah jadi Miss Raminten. Nggak cocok. Iya, iya. Kayak ikan teri pakai helm. Kondenya kan gede harus banget. gedean kan, icon Nggak kayak kuat gitu. gua ngeliatnya, nggak kuat. Iya, iya, iya. Gitu, itu yang dari update dari Raminten Oke. Dan ya gitu. tapi tetap Ya Allah, udahlah ya yang Raminten dah ya. Nggak usah dibahas lagi. tapi ya. yang jelas pokoknya kita Iya. Berduka cita. Iya, makasih Sama banyak. satu ikon Yogyakarta. Kalau Siap. misalnya masih ada yang datang ke Jogja terus mau apa namanya Nonton kabaret masih bisa. nonton kabaret masih bisa, terus mau apa namanya nengokin ini Pak Hamzah itu abunya ada di PUKJ di Semayamin di sana. Oke, siap.
disememin di sana berarti ya. Ya, Oke. Ya gitu. bisa sambil doa. Sambil doa gitu. Dan walaupun gua nggak laku, lagi nggak banyak, ini doain juga laku ya. Amin. Tapi Mohon gue maaf kalau Pak sombong. Hamzah layak untuk kita doain. Iya. Kalau Anda Tolong. siapa kalau masalah keadaan ya kan semua lagi memang turun itu semua. Jadi tolong ini karena masih lagi susah. Ini sombong. iya. Minggu depan tetap maksain nonton turnamen badminton di Ya Thailand. Nggak- Kemarin oh, kamu gue jadinya bilang. kesana? Jadi. Oh enggak apa-apa bagus. Makanya dari sekarang udah tipsnya yang paling bener sekarang udah beca aja udah paling bener. Udah ada gue beca dulu.